Bueno, como dije siempre, no sé si soy el mejor editorio, ¿no? Y tampoco es algo que... Prestasi gemilang Timnas Indonesia U23 usai berhasil kalahkan Korea Selatan U23 di babak perempat final dan berhasil lolos ke babak semifinal. Timnas Indonesia U23 telah mencuri perhatian dan diberi pujian dari salah satu bintang sepak bola yaitu Lionel Messi. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 mengingatkan pada laga final Piala Dunia melawan Prancis, ujar Messi. Kemenangan Argentina atas Prancis dalam pertandingan adu penalti memperoleh gelar juara dunia. Sama halnya, pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan terasa seperti babak final bagi saya. Messi juga mengomentari kualitas permainan Timnas Indonesia U23, menyatakan bahwa mereka menunjukkan kelas yang setara dengan tim-tim Eropa. Permainan Timnas Indonesia U23 seperti melihat pertandingan di Eropa. Mereka memiliki kualitas dan keberanian yang luar biasa di lapangan, dan mereka pantas mendapat pujian atas pencapaian mereka. Tidak hanya memberikan pujian kepada tim, Messi juga mengakui keahlian pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong adalah pelatih yang hebat. Dia berhasil membawa timnasnya mengalahkan negaranya sendiri dengan strategi dan taktik yang brilian. Ini adalah prestasi yang luar biasa dan patut diapresiasi. Prestasi Timnas Indonesia U23 dalam melaju ke babak semifinal Piala Asia Qatar tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga mendapat pengakuan dari bintang-bintang sepak bola dunia. Dengan dukungan dari Messi dan pujian atas permainan dan kepemimpinan Shin Tae-yong, semangat Timnas Indonesia U23 semakin berkobar untuk meraih prestasi yang lebih besar di turnamen ini. Hasil pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia Qatar. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal usai mengalahkan Korea Selatan melalui babak adu penalti. Timnas Indonesia U23 menang atas Korea Selatan pada laga perempat final Piala Asia U23 tahun 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat, 26 April tahun 2024, dini hari waktu Indonesia. Korea Selatan sempat membobol gawang Indonesia melalui Lee Kang-hee, namun wasit menganulir setelah mendapat masukan dari VAR bahwa ada pemain Korea yang berada di posisi offside dalam proses gol. Sepakan apik Rafael Struijk dari luar kotak penalti membobol gawang Baek Jong-bum yang tak bisa menggapai bola pada menit ke-16. Sebelumnya ada kolaborasi Marcelino Ferdinand, Witan, dan Struijk. Pada menit terakhir waktu normal babak pertama Korea menyamakan kedudukan. Sundulan Eom Jisung mengenai kepala Komang Teguh dan bola masuk ke gawang Indonesia. Skor 1-1. 3 menit berselang Timnas Indonesia U23 kembali memimpin berkat gol Struijk menyelesaikan umpan Ivar Jenner. Pada menit ke-68 wasit Evans memberi kartu merah kepada Liang Jun yang menekel Hubner. Kurang jumlah pemain justru membuat Korea bisa mencetak gol pada menit ke-84. Jang Sang-bin menuntaskan sepakan dengan baik menyelesaikan umpan Hong Yun-sang. Pada masa injury time babak kedua, pelatih Korea Hwang San-hong diusir dari bangku cadangan. Indonesia memiliki deretan kans pada laga extra time, namun sepakan Nathan Choeon, Jim Kelly-Schroyer, dan Justin Hubner tidak bisa membobol gawang lawan. Adu penalti jadi penentu pertandingan ini. Arhan kemudian tampil sebagai penentu kemenangan Indonesia atas Korea Selatan dalam babak adu penalti dengan skor 10-11. Berita kedua. Komentar mengejutkan media Vietnam usai pertandingan sengit antara Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 dalam babak 8 besar Piala Asia di Qatar tahun 2024. Perbincangan tak hanya berkutat pada hasil pertandingan itu sendiri, tetapi juga tentang kekhawatiran yang muncul dari media Vietnam terkait perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia.
Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga tahun 2027. Keputusan ini memicu kekhawatiran dari media Vietnam, mengingat reputasi Shin Tae-yong dalam membentuk tim yang sangat kuat semenjak menangani timnas Indonesia. Media Vietnam mengakui bahwa semenjak dilatih oleh Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang sangat impresif di berbagai kompetisi. Bahkan, mereka tidak ragu menyebut bahwa Shin Tae-yong akan segera menyalip rekor pencapaian Park Hang-seo, pelatih Vietnam yang membawa timnasnya ke final pada edisi 2018. Kini, dengan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027, Shin Tae-yong berpotensi untuk mengikuti jejak Park Hang-seo dalam mencetak sejarah bagi timnasnya. Pencapaian luar biasa Vietnam pada tahun 2018, yang membuatnya menjadi tim Asia Tenggara dengan prestasi terbaik di Piala Asia U23, memberikan gambaran akan potensi yang dimiliki oleh timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Media Vietnam menganggap bahwa keberhasilan Garuda Muda layak diapresiasi, terutama karena mereka tidak hanya bermain bagus, tetapi juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan di bawah arahan Shin Tae-yong. Oleh karena itu, perpanjangan kontrak Shin Tae-yong dianggap sebagai langkah yang membingungkan dan memunculkan kekhawatiran bagi tim-tim pesaing di kawasan Asia Tenggara. Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong menjadi fokus perbincangan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara tetangga, menandakan betapa besarnya dampak dan reputasi yang dimilikinya dalam timnas Indonesia. Kemudian melanjutkan narasi bahwa betapa apa yang ditorehkan timnas Indonesia U23 merupakan tonggak sejarah buat sepak bola ASEAN. Prestasi timnas Indonesia U23 ini juga membantu sepak bola Asia Tenggara mengembalikan tonggak sejarah yang mengesankan, dengan 2 tim lolos dari babak penyisihan grup Piala Asia U23. Kemudian saat membahas laju Indonesia, media Vietnam yaitu Tan Nien menilai Indonesia bisa bangkit dari situasi sulit. Performa Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia U23 juga menjadi sorotan dalam Piala Asia U23 tahun 2024. Pencapaiannya tersebut membuat Marcelino diakui sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.